Kemana? Mas langsung ini. Mantap. Langsung ada. Mana ini? Dia bisa juga. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai sesepuh ini sepuh yang kala hormati, para tamu undangan terkhusus Mas Zazid dan Mas Fuad yang mewakili rekan-rekan Imam Robi HKI yang sudah berada di wabil khusus Aidon, kepada para tamu undangan yang masih dalam perjalanan, semoga diberikan keselamatan sehingga bisa sampai ke tempat kajian ilmu yang semoga saja mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, yang paling utama, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana sampai hari ini puasa yang ke-15 kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita mampu melewati sampai pertengahan bulan puasa tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam selalu kami curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pangajar, mugia kita sedaya mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Langsung saja, kali ini kita akan mengkaji, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara keluarga dan Al-Quran. Kenapa? Temanya, topiknya adalah konsep keluarga di dalam Al-Quran. Ya, karena hari ini kita sudah tanggal 15 malam 16 dan besoknya itu puasa ke-16 malam 17. Malam 17 ya kita prepare, kita menyiapkan diri untuk menyambut bulan di mana di situ telah turunnya Al-Qur'an. Maka dari itu kita mengawali nuzulul Quran itu senantiasa kita lebih menambahkan diri di awal dengan konsep, dengan mempelajari apa sih hubungannya antara Al-Quran dan keluarga. Yang dimaksud di sini adalah, yang kami maksud memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa tema ataupun ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang keluarga, atau memang ada benar-benar di situ tertera tentang keluarga. Ya, ini contohnya, siapa sih keluarga yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menjadi percontohan atas seluruh keluarga yang ada di alam jagat raya ini? Di antaranya adalah keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Ya, keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Teman-teman yang berbahagia,
mengawali topik kali ini. Jadi memang keluarga, istilah keluarga itu urgen ya, penting sekali. Maka saking pentingnya Al-Quran ikut campur, ikut berperan di dalam memetakan atau membaca tentang apa itu sebuah keluarga. Penting sekali adanya masyarakat besar. Dalam hal ini adalah keluarga besar Sivitas Akademika Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Keluarga kan? Iya. Kalau dulu Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare, alhamdulillah, alhamdulillah sekarang menjadi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Perlu diaplaus. Tidak hanya diaplaus saja, tetapi dengan meningkatnya, dengan berubahnya, dengan bergesernya, dengan beralihnya profil kita dari sekolah tinggi menjadi institut, tentunya khazanah ilmiah kita bagi para dosen, bagi para mahasiswa, bagi para rektor tentunya juga harus menyikapi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Dengan cara menambah, dengan cara menyamakan, atau dengan cara mencocokkan, atau dengan cara agar casing yang sudah ada itu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Ya, ada sebuah kata dari seseorang, perkataan seseorang, kalau Gus Dur itu antara casing dan badannya ini sama. Tetapi sebaliknya ada sebagian orang yang mengatakan beberapa pimpinan sebuah negara itu yang dimana casingnya lebih besar daripada badannya. Kita orang yang pertama ya yang mengalami perubahan itu dari STAI ke IAIN, dari institut sekolah tinggi ke institut, tentunya juga harus dibarengi dengan bobot yang ada. Caranya piye? Caranya rajinlah masuk perkuliahan. Bagi para dosen, rajinlah masuk di perkuliahan. Semuanya harus bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya, karena sudah jerih payahnya alih itu semacam itu. Nah, hubungannya dengan keluarga itu, kita ini menjadi keluarga besar dari Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Keluarga besar itu berangkat dari keluarga kecil. Mas Fuad punya keluarga kecil, Mas Zazid demikian, sampingnya demikian, Mbak Hana juga demikian. Keluarga besar itu tergantung pada keluarga kecil. Nah, keluarga kecil itu adalah keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, syukur-syukur masih ada kakek, nenek dan sebagainya, di mana semuanya saling terikat antara satu dengan yang lainnya, yang mempunyai tujuan dan visi misi yang sama. Visi misi dan tujuannya itu apa? Ya tentunya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Kemudian keluarga yang lebih besar lagi dari Hasanuddin apa? Ya, keluarga besar yang lebih besar dari Hasanuddin adalah sebuah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bobrok, maju runtuhnya negara kita itu diawali oleh atau didasari dari mana? Dari mana? Ya dari kandang kita masing-masing.
Kalau keluarganya misalkan keluarga siapa itu broken home, niscaya untuk membangun keluarga yang lain kok nampaknya susah ya. Ya susah loh, jelas susah. Mikirin yang di rumah saja sudah puyeng, apalagi mikirin orang lain. Beda kalau di keluarganya itu harmonis, bahagia, sejahtera. Kalau keluarga bahagia, ya keluarga bahagia itu ya seperti apa wujudnya? Ya mulai dari ekonominya mapan, kasih sayangnya ada, emosionalnya tertata. Ketika anak minta jatah ke pondok dikasih, ketika anak minta jatah kasih sayang dikasih. Suami istri pun juga demikian, sama-sama saling harus saling mencintai kan, dalam keadaan hati yang tenang seperti itu akan membantu sama yang lainnya. Misalkan sang istri dinas di kesehatan, sang suami bekerja sebagai sivitas akademika, anaknya di pondok pesantren, anaknya menjadi salah satu garda terdepan dalam sebuah lembaga. Kalau berangkat dari keluarga yang aman, yang harmonis, niscaya kondisi psikologis anak, istri, bapak tadi menuju ke tempat tujuan tugasnya juga akan menghasilkan sebuah tatanan yang lebih baik, sehingga bisa dikatakan mereka sama-sama produktif. Salah satu definisi daripada keluarga itu adalah ikatan, ya, ikatan dua orang yang berbeda jenis. Ya pasti diawali dari sebuah suami istri. Ketika akan membangun sebuah keluarga, idealnya itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki saja tidak bisa, perempuan saja tidak bisa. Namun hubungan antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan itu tidak serta-merta hubungan yang hewani, tidak, tetapi harus didasari dengan syariat. Tentunya harus diawali dengan akad nikah atau akad nikah yang memperbolehkan seseorang yang awalnya haram menjadi halal dan barokah dan berpahala hanya dengan akad nikah yang selama ini menjadi pemicu segala macam kemaksiatan menjadi halal. Sebagaimana yang tertera di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah salah satu tujuan manusia itu agar tercipta sebuah kehidupan yang berkualitas, sebuah kehidupan yang progres, yang mempunyai nilai kemajuan yang pesat. Maka harus nikah. Ya, bayangkan kalau tidak nikah ini sudah umur seperti saya, umur 30 ke atas, 40 ke atas, atau 40 ke atas, 50 ke bawah. Nyambut gawe mau ngompeng, dompetnya tebel, tapi pulang-pulang tidak ada siapa-siapa. Oke, ada ibu bapak, tapi ya sebatas ibu dan bapak. Berbeda kalau kita sudah capek-capek bekerja, seperti Mas Yazid, kerjanya di lapangan, capek, tapi sampai di rumah ya ditunggu oleh anak-anak yang sudah mandi sore, ditunggu oleh istri yang sudah make up-an,
sudah ditunggu dengan hidangan buka puasa yang berlimpah barokah. Wah, inilah hidup yang berkualitas, imbang antara capek dan sembuh dari capek. Capek kemudian nikmat dan hilang. Tapi kalau masih sendirian, belum. Ya memang hartanya nggak berkurang, tetapi apakah kebahagiaan itu diukur dengan tebelnya dompet, banyaknya warna merah? No. Kadang-kadang yang membuat kita semangat itu adalah ketika melihat anak kita yang masih umur 1,5 tahun itu, ya Allah lucu-lucunya, yang umur 2 tahun, yang umur 5 tahun, yang umur 7 tahun, semuanya menggemaskan. Ditambah istri yang solehah, yang berparas, cantik dengan inner beauty-nya, ya, itulah yang membuat kita bahagia. Fungsi dan tujuan keluarga. Apa kira-kira fungsi dan tujuan keluarga itu? Sebagaimana yang tertera di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarati falamma asqalat da'allaha rabbuha la'in ataitaha shalihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istri-istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu, kemudian tak kala dia merasa berat. Dan keduanya suami istri bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, seperti yang dicantumkan di dalam Quran tadi, ya, tujuan daripada pernikahan tentunya tidak lain adalah kita bisa membaca, kita bisa melihat pengalaman dari tetangga kita, dari mungkin saudara kita ada yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum sama sekali diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin sekali mendapatkan momongan, dengan harapan momongan itu menjadikan dia wasilah masuk surga. Maka tujuan daripada pernikahan tidak lain adalah menjadi keluarga yang harmonis, bahagia. Tentunya itu semuanya berada di depan belahan jiwa. Adanya keturunan anak-anak yang saleh. Sebagaimana tadi yang saya sebut di awal, seperti halnya keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang mengharapkan adanya anak. Maka ketika Hannah, istrinya Imran itu sudah sampai tua, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepercayaan amanah dengan mengandungnya Maryam, Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi tujuan menikah itu adalah salah satunya untuk mendapatkan keturunan. Kemudian fungsi. Ini kembali kepada topik konsep keluarga di dalam Al-Quran. Ya tentunya ini pasti ada sangkut pautnya, pasti ada hubungannya antara Al-Quran dan keluarga. Ya ngapain Allah itu mensyariatkan
menurunkan Al-Quran kalau tidak ada syariat tentang keluarga, di mana ketika Nabi Adam itu diturunkan sendirian, kemudian diciptakan dari bagian terangganya Adam istrinya, dari istrinya itu anak-anaknya sama-sama menikah dan sampai sekarang ini otomatis mereka berpasangan. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah itu senantiasa akan membarengi, akan memberikan aturan dan syariat. Jadi fungsi keluarga yang pertama itu adalah fungsi agama atau keagamaan. Sehingga fungsi keluarga adalah untuk meneruskan agama. Ya, ini terlepas dari teori, kebanyakan mayoritas kalau sebuah keluarga itu menganut agama tertentu, ini pasti keturunannya itu disuruh untuk mengikuti agama bapak ibunya. Demikian pula agama Islam melalui jalur keluarga ini fungsinya adalah fungsi keagamaan, agar anak-anak kita ini tidak keluar dari koridor agama Islam. Jadi melalui piranti institusi namanya institusi keluarga itu adalah untuk meneruskan, untuk mengokohkan, bahkan untuk menyebarkan agama Islam. Maka dari awal ketika atau mungkin ketika masih dalam kandungan atau mungkin sebelum melakukan kumpul dengan sang istri, itu sudah di awal sudah ada syariatnya, sudah ada doanya, doanya. Itulah wujud daripada fungsi keluarga untuk menanamkan agama semenjak benih-benih itu akan dikumpulkan. Apa doanya itu? Apa doanya Mas Nazir? Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Ya kan? Jadi doanya itu sehingga akan dijauhkan dari syaitan, baik yang akan melakukan hubungan suami istri ataupun yang kelak menjadi benih. Ini masih awal-awal sudah diterapkan, sudah ditanamkan, ya, sudah ditanamkan nilai-nilai agama Islam. Apalagi kalau di Jawa itu ada istilah kalau 4 bulanan, ya ada istilah luqmanan. Nanti setelahnya fasenya berikutnya apa dan apa itu, yang mana di situ terkandung nilai-nilai agama. Kemudian lahir apa nilai agamanya ini? Bagaimana Allah mensyariatkan agar anak ini mengikuti agama orang tuanya? Ya, biar gak kedahuluan syaitan. Ketika anak lahir jebret apa? Ya, diadzani, diqomati, telinga kiri, telinga kanan. Kemudian setelah itu fase pendidikan. Belum fase pendidikan, ada syariat-syariat tentang menyusuinya. Ya, apakah menyusunya itu sampai gede? Tidak. Ya, tidak. Tetapi ada batasan-batasan tertentu di dalam syariat Islam itu, sehingga anak itu harus disamping ketika sudah mencapai fase maksimal. Iya, 2 tahun. Ketika 2 tahun itu artinya hikmahnya ini anak sudah bisa mengingat, sudah mulai bisa mengingat, ya kan? Kalau di bawah 2 tahun ya gak ingat. Cobalah anda flashback ke belakang. Kira-kira yang paling jauh itu apa? Yang terekam di dalam pikiran anda itu. Apakah anda masih ingat awal mula masuk playgroup, masuk TK? Masih ingat saja itu.
Sebelum TK masih ingat saya itu. Tapi kalau setelah sebelumnya itu, Allah alam, saya nggak ingat seperti apa kehidupan saya itu. Ya, jadi ada fasenya. Inilah fungsi keagamaan di dalam keluarga. Oke, suami istri pernikahan itu adalah masuk bab keluarga. Maka masuk kepada ranah tarbiyah. Siapa itu tarbiyah? Siapa sih murabbi yang sebenarnya di dalam rumah itu? Murabbi utama, sang murabbi utama dalam keluarga itu adalah ibu. Idealnya sang murabbi itu adalah ibu. Tapi berbeda lain hal ya ketika nanti kita sudah masuk ke ranah kekinian, gimana emansipasi wanita ini sudah masuk di kehidupan peradaban umat Islam, beda lagi. Nanti ada istilah lembaga pendidikan ketika al-murabbi itu tidak mampu. Jadi pada intinya yang menjadi pendidik utama itu adalah ibu. Bapak hanya sebagai pendukung mencarikan nafkah. Maka sang ibu pasti akan mengantarkan anak itu ke dalam ketauhidan yang utama, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Memberi kabar tentang syariat, memberikan contoh tentang akhlak. Itulah kewajiban sang istri. Semuanya tergantung kepada orang tuanya. Seperti hadis yang dikatakan, anak yang lahir itu dalam keadaan suci seperti halnya kertas putih. Tergantung mau dicoret-coret warna apapun, tergantung ibunya. Imma yuhawidani, imma yumajjisani, wa imma yunasirani. Tergantung oleh orang tuanya. Ya kalau orang Kristen, tentunya mereka akan mengarahkan anaknya kepada kekristenan. Majusi, Yahudi ataupun agama yang lain. Kita sebagai orang Islam juga harus jangan sampai keluar dari agama Islam. Inilah fungsi keluarga. Masuk ayat, kalau sudah berkeluarga jangan lupa fungsi yang pertama adalah fungsi agama. Agama harus dikokohkan sekuat-kuatnya sebelum anak itu jatuh kepada lapangan, sebelum anak itu keluar dari rumah. Kalau bisa tatanan nilai pondasi akidah, ya akidah, kemudian dan yang lain akhlak ini senantiasa sudah diisi kepada anak itu. Yang kedua, fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih, cinta dan kasih. Apa fungsi cinta kasih itu? Oke lah. Ketika Mas Yazid, Mbak Hana keluar dari rumah menghadapi berbagai masalah, ya masalah dengan teman, masalah dengan Pak dosen, masalah dengan mata kuliah, masalah-masalah yang lainnya. Nanti kalau sudah pulang, ya kalau sudah pulang itu akan menjadi tentram ketika bapak dan ibunya itu tahu akan hal itu dan dimintai curhatan akan memberikan solusi. Dimintai solusi akan memberikan jawaban yang menenangkan. Ya fungsi cinta kasih. Ya fungsi cinta kasih akan memberikan ketenangan terhadap batin anak dan juga batin suami atau istri. Fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan. Siapa toh
yang paling care terhadap Anda? Siapa? Siapa yang paling peduli terhadap Anda, Mas Yazid? Kalau bukan bapak ibu, kalau bukan saudara, tetangga. Ketika Anda kesakitan, siapa yang paling dekat? Itu adalah keluarga. Yang dimintai bantuan adalah keluarga. Antara ibu, antara bapak dan anak, kalau kita bandingkan dengan suami istri, itu jauh sekali care-nya. Istri merawat suami atau suami merawat istri ketimbang bapak dan anak. Ya, suami istri seperti yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, fungsinya adalah melindungi, baik melindungi dalam lahir ataupun melindungi dalam keadaan batin. Kalau lahir seperti apa? Ya, lahir perlindungan terhadap sang istri. Ketika istri mendapatkan intimidasi, ketika istri mendapatkan benturan-benturan dari siapapun, maka yang menjadi tamengnya adalah pasangannya. Ketika sang istri mendapatkan tekanan batin, hatinya tidak stabil, hatinya gundah gulana, yang menjadi tameng, yang menjadi penyejuk itu adalah istri ataupun pasangannya. Terjadi nggak terhadap Rasulullah SAW? Terjadi. Ketika Rasulullah SAW merasa takut dengan adanya malaikat Jibril ketika datang wahyu pertama. Kalau takut tetapi ya, keberadaan sang istri memberikan penyejuk, memberikan keterangan, care, kepeduliannya terhadap sang suami, sehingga mereka mendapatkan ketenangan, keharmonisan di antara keduanya. Sama lagi-lagi mengambil contoh dari sinetron yang trending, ya, Ikatan Cinta. Siapa yang menenangkan Aldebaran? Siapa yang menenangkan Andin? Siapa yang menenangkan Nino? Dan siapa yang menenangkan Elsa? Ini dua pasangan yang banyak sekali masalahnya. Kalau Elsa Nino ini masalahnya negatif, berakibat negatif. Kalau Andin dan Nino insya Allah akan berakibat positif. Tapi satu hal, mereka berdua, pasangan berdua itulah figur fungsi keluarga itu adalah melindungi, sama-sama memberikan perlindungan, sama-sama memberikan kepercayaan dan ketentraman. Yang keempat, ini adalah adanya institusi, fungsinya adalah untuk reproduksi, untuk produksi. Ya, kalau produksi kayak bahasanya adalah perusahaan saja, tidak ya. Ini adalah reproduksi, adalah bagaimana sebuah keluarga ini memberikan keturunan agar umatnya Nabi Muhammad SAW ini menjadi umat yang paling banyak, menjadi yang banyak yang menang di jagat raya ini. Kita ini minoritas kalau ukurannya kalau ukurannya dunia. Tapi kalau Indonesia ini kita mayoritas. Kalau dunia kita ini menjadi minoritas, masih dalam batas minoritas. Maka ya perbanyaklah anak. Perbanyaklah anak dengan catatan. Perbanyaklah anak dengan catatan. Anda sebagai suami atau seorang istri mampu tidak? Jangan sampai ketika banyak anak justru menelantarkan.
Fungsi yang keempat ini adalah reproduksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Ya ini. Jadi antara keduanya ini tentunya memang sudah menjadi kodratnya menikah. Sudah menikah, harapannya adalah mempunyai keturunan. Sudah dimisalkan, sudah ditamsilkan dalam Al-Quran itu, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya wanita atau sang istri ini adalah sebagai ladang. Maka airilah ladang itu menjadi ladang yang produktif. Kalau kamu punya ladang, tidak kamu airi, tidak kamu tanami, apakah tumbuh? Tidak. Akan tumbuh dengan sendirinya, tapi tumbuh rumput, tumbuh suket. Tetapi kalau Allah sudah memberikan ladang kepada kalian melalui perikatan perkawinan, maka datangilah, airilah. Kapanpun itu, baik siang malam, kapanpun itu. Apalagi sekarang sama-sama sibuk, harus pandai-pandai mencari waktu. Tapi jangan sampai di siang hari pada bulan Ramadan. Oh, nanti topiknya kemarin. Ya, waktu harsakum anna syi'tum. Kapanpun, yang penting Anda nyaman. Tidak harus malam. Kalau malam capek justru tidak bisa menghasilkan produktif. Karena sama-sama capek. Tergantung. Waktu harsakum anna syi'tum. Yang penting ini adalah dalam kondisi pasangan itu psikologisnya adalah dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, tidak stres. Insya Allah akan lahir benih-benih yang unggul. Banyak loh ya para pasangan itu, ya memang salah satu faktornya kan mungkin faktor stres ya, karena lama karena saking capeknya. Sang suami ini kerjanya luar biasa, istri juga demikian, akhirnya tidak ada waktu yang luang. Ya kapan? Kemudian yang kelima, fungsinya adalah fungsi pendidikan. Seperti yang tadi ya, fungsi sosial. Tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Fungsi sosial ini banyak disinggung di awal tadi ya. Jadi al-malu wal baruna zinatul hayatid dunya, bahwasanya anak-anak itu adalah hiasan-hiasan di dunia ini. Yang membuat ada bahagia adalah anak. Maka sekolahkanlah anak, masukkanlah anak-anak itu ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islami. Tentunya ketika anak-anak nanti sudah pandai ilmu, sudah mempunyai tingkat pendidikan yang mapan, akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitarnya. Lain halnya dengan anak yang kurang mempunyai pendidikan, justru yang Anda akan meresahkan masyarakatnya, membuat onar, membuat kriminal. Ini karena apa? Karena kurangnya sumber daya manusia, terlebih tidak ada nilai-nilai agama. Halo? Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi memang
ada keterikatan antara keluarga dan Al-Quran. Di mana di situ banyak disinggung tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan keluarga, ya, dengan keluarga. Semisal tadi ayat-ayat tentang fungsi sosial pendidikan, tentang fungsi keagamaan, kemudian fungsi perlindungan. Mungkin ada yang lain yang terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga, seperti yang tertera di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah anak-anak kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kenapa kok api neraka? Iya. Di mana api neraka itu kayu bakarnya dari mana kayu bakarnya api neraka itu? Dari manusia. Kok dikatakan jagalah, artinya jangan sampai keluarga kita ini terjerumus ke dalam api neraka. Karena tujuan kita ini kalau berbicara kita, saya misalkan ketika saya berbicara mengenai tujuan hidup, pasti itu tertanam, atau itu di belakang saya pasti ada anak saya, ada istri saya, ada adik saya, keluarga saya. Itu tujuannya kalau hanya ada dua, ya, kalau tidak neraka dan surga. Maka janganlah sampai keluarga kita ini jatuh ke dalam api neraka. Maka kalau sebisa mungkin kita menghindari api neraka dengan cara membuka lebar-lebar, mencari sebanyak-banyaknya tiket menuju surga. Gampang tiketnya menuju surga, gampang mengajak kita, gampang menjaga keluarga kita dari api neraka, sehingga aman dari neraka beralih ke jalur yang lain, yaitu jalur surga. Tentunya dengan mengikuti perintah Allah dan mendidik anak-anak kita dari kecil, sudah dikenalkan dengan agama, sudah dididik ngaji, ya, ngaji dari kecil, mulai dari Iqra sampai dia mengerti kitab kuning, ya, itulah tiket menuju surga. Seperti apa juga mendidik keluarga kita, ya, jangan sampai kita mendidik keluarga kita pada bulan puasa ini khususnya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam contoh kecilnya, melarang ghibah, melarang mengganggu orang lain. Apapun perbuatan buruk, kalau bisa kita harus meninggalkannya. Apalagi sebagai kepala rumah tangga yang menjadi hitopnya itu, ya, tentunya mempunyai kewajiban yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang besar agar terhindar dari godaan syaitan, sehingga bisa menjerumuskan seluruh anggota keluarga ke dalam jurang api neraka. Kemudian ada juga di dalam surah At-Taha ayat 132 yang mengatakan begini: wa'mur ahlaka wastabir bis-shalah. Jadi perintahkanlah keluarga kamu untuk senantiasa melaksanakan sholat dan juga bersabar. Ya. Itu adalah perintah kepada keluarga, perintah dari suami kepada keluarganya, istri, anak, ataupun saudara-saudaranya, agar senantiasa untuk melaksanakan pendidikan sholat, ataupun yang lainnya membayar zakat, ataupun yang lainnya berbuat baik, ataupun yang lainnya beramal sedikit pun yang ada nilai agama. Kemudian setelah itu harus disertai dengan kesabaran, baik sabar di dalam melakukan kebaikan ataupun sabar di dalam memerangi keburukan. Orang kalau berbuat baik ini juga butuh kesabaran.
sholat ini juga butuh kesabaran. Karena alangkah besarnya godaan setan iblis terhadap orang yang beriman yang akan melaksanakan itu sholat. Oke. Jadi saya kira itu memang ada hubungan erat antara keluarga dan Al-Quran. Dan ini untuk menyambut lusa nuzul Quran itu yang senantiasa semoga Al-Quran itu benar-benar memberikan nur bagi kita. Semoga Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Makanya masih musim puasa ini harus kita perbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran tadarusan, nafsan, baik sendiri ataupun jamaah di musola atau di tempat-tempat yang sekiranya sopan untuk kita membacanya. Apakah berhenti membaca? Ya, bagi kalangan mahasiswa tentunya tidak hanya membaca, dengan melihat terjemahan. Syukur-syukur melihat tafsirnya. Melihat tafsirnya. Oke? Pesan saya itu semoga kita ini diberikan kesehatan di bulan puasa ini. Dengan kekuatan kesehatan itu kita bisa menambahkan amal ibadah, khususnya membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, memahami Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan dan tentunya memahami asrarul Al-Quran, rahasia-rahasia di balik Al-Quran yang kalau kita tahu itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat hidup kita, membuat kehidupan ini menjadi kehidupan yang memiliki arti yang sangat tinggi sekali. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun hanya sedikit sekali. Nanti lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kajian ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan itu dicatat sebagai amal baik dan menjadi perantara kita untuk menggapai ridhonya. Ala hadhihi as-salihah wa la kulli nasratan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan liwabi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil salat wa ahlil zakah wa ahlil taubah wa ahlil istiqamah wa ahlil quran wa ahlil sunnah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sari wa dhalalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.